Bab 4. Aku kembali ke rumah yang kutinggali bersama Reno. Malam itu, aku berpindah dari satu rumah ke rumah lainnya sendirian. Reno tidak ada di sana. Dengan tubuh lelah dan pikiran kosong, aku mencuci piring. Lalu setelah itu aku naik ke tempat tidur. Kepalaku berdenyut dan perutku melilit, tapi aku memilih untuk tidak peduli. Dalam tidur yang setengah sadar, aku bermimpi. Aku kembali ke pesta itu, berdiri di pinggir lapangan, menonton dari kejauhan. Aku melihat diriku sendiri yang gugup, bersemangat dan sedikit malu. Namun jarum kompas Reno terus saja berputar, dan ujungnya selalu menunjuk ke arah Arina. Tiba-tiba, dalam kondisi setengah terjaga, aku merasakan seseorang menyeka air mataku dengan lembut. Reno. Ia menarik tangannya, menyalakan lampu, lalu bertanya pelan, "Ada apa?" Aku melirik jam. Sudah tengah malam. Reno bahkan belum mengganti bajunya, seolah baru saja pulang. "Apa yang kamu lakukan di sini?" Tanyaku datar tanpa intonasi. Reno mengerutkan kening, jelas-jelas ia kesal. "Ini rumahku. Menurutmu aku harus tidur di mana? Kalau Arina tidak hamil, apa kamu tetap akan kembali ke sini?" Tanyaku lirih sambil menatap lurus ke arahnya. Alis Reno semakin berkerut. "Lana, ada apa sebenarnya? Kamu marah karena aku pulang?" Ia tidak menunggu jawabanku. Ia berdiri lalu berjalan menuju kamar tamu. Aku menarik selimut lebih rapat ke tubuhku. Kehangatan tak ada, hanya dingin yang merayap pelan-pelan ke dalam dada. Semuanya sia-sia. Tanpa Arina pun, pernikahan ini, semua ini, rasanya tak berarti apa-apa lagi. Reno dan aku sudah lama tenggelam dalam perang dingin. Aku tidak lagi mengiriminya pesan. Aku tidak peduli apakah dia pulang atau tidak. Bahkan urusan rumah, aku serahkan pada asisten. Dulu, aku selalu berpikir itulah tanggung jawab seorang istri untuk mengurus semuanya. Tapi sekarang aku hanya dihantui satu dilema dengan bayi ini. Aku bahkan belum tahu apakah aku ingin mempertahankannya. Membicarakan perceraian? Mustahil. Reno, juga keluarganya, pasti akan menolaknya mentah-mentah. Tapi, haruskah aku memberitahunya soal kehamilanku? Aku takut kalau dia berubah hanya karena anak ini. Aku tidak ingin dia mencintaiku karena tanggung jawab, bukan karena hati. Setengah bulan berlalu tanpa satu kata pun dari kami. Hingga akhirnya Reno menyerah lebih dulu. Ia menyuruh asistennya membelikanku barang-barang edisi terbatas, mulai pulang lebih awal. Tapi semua itu terasa hampa. Kami sudah kehabisan topik untuk dibicarakan. Reno mulai gusar dengan sikap dinginku. "Lana, apa yang bisa membuatmu bahagia?" Tanyanya suatu sore. "Ada apa denganku?" Aku mengalihkan pandangan dari ponsel. "Aku pulang kerja dan kamu bahkan tidak menoleh. Aku ini suamimu. Apa susahnya bicara satu kalimat saja?" Nada suaranya naik karena frustrasi. Aku menatapnya dengan tenang. "Baru sekarang kamu sadar kita nggak pernah benar-benar ngobrol? Kamu bisa lihat sendiri isi riwayat percakapan kita. Kamu lebih sering menyuruh asistenmu bicara denganku ketimbang kamu sendiri. Bahkan hal pribadi pun kamu lempar ke orang lain." Aku menahan napas sejenak, lalu menatap matanya. "Kamu ingat hari saat kamu bawa Arina pulang? Kamu tahu itu hari apa?" Reno terdiam dan membeku. Untuk beberapa detik, dia terlihat benar-benar bingung. Dia mengeluarkan ponselnya dan membuka kalendernya untuk mencari petunjuk. Tapi tidak ada penanda. Tidak ulang tahunku. Tidak hari pernikahan kami. Aku tahu dia sedang mencari email dari asistennya. Akhirnya Reno sadar. Wajahnya memerah, jarang sekali dia menunjukkan rasa malu seperti itu. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu suaranya melembut. "Maaf. Aku akan menyuruh seseorang mengantarkan hadiah untukmu besok. Kau tahu aku sibuk. Aku bahkan tidak merayakan ulang tahunku sendiri. Kenapa harus orang lain yang bawakan hadiah?" Potongku. "Apa aku ini sekretarismu? Kamu mungkin gak peduli ulang tahunmu, tapi setiap tahun, aku yang ngurus semua persiapan ulang tahunmu. Dan kamu gak pernah nolak. Kamu selalu hadir, selalu menerima, tapi gak pernah benar-benar ingat hari-hariku." Mungkin karena rasa bersalah, Reno tak berkata apa-apa kali ini. Sebaliknya, dia melakukan sesuatu yang jarang ia lakukan.
mengambil cuti sehari penuh hanya untuk menemaniku berbelanja. Saat kami melintasi sebuah toko perlengkapan bayi, aku secara refleks menoleh ke arah etalasenya. Baju-baju mungil, pernak-pernik lucu, dan ranjang kecil yang tertata rapi membuat langkahku melambat. Reno melirik ke arahku, suaranya terdengar tidak sabar. Apa sih menariknya toko bayi? Nada sinisnya menusuk, tapi entah kenapa justru mendorongku untuk melangkah masuk. Aku sudah terlalu lelah dengan sikap acuhnya. Bahkan mendengar suaranya kini terasa seperti dicekik pelan-pelan. Melihat wajahku yang berubah serius, Reno tertawa kecil dan mendekat. Kalau kamu mau perhatian, nggak perlu pakai alasan, aku hamil, Lana. Aku nyaris tak percaya dia benar-benar mengucapkan itu. Perhatian? Dia pikir aku sedang berebut simpati dan ingin bersaing dengan Arina? Mungkin, seharusnya aku bisa melihat siapa dia sebenarnya sejak awal saat dia tak menolak rayuanku, saat dia memutuskan menikahiku. Tapi aku memilih percaya. Dan inilah hasilnya. Reno menyadari perubahan ekspresiku. Keningnya berkerut. Kamu, hamil? Aku menggenggam tasku erat-erat. Kalau aku memang hamil, apa kamu ingin aku menggugurkannya? Reno terdiam. Pandangannya beralih ke etalase toko, ke arah deretan baju bayi yang mungil dan lucu. Sekilas, seulas senyum geli muncul di wajahnya, tapi cepat ditepisnya. Sekarang bukan waktu yang tepat untuk punya anak, katanya datar. Bukan karena Arina, tambahnya cepat, aku hanya terlalu sibuk. Aku menatapnya lama tanpa ekspresi. Tapi aku tak menjawab. Aku berbalik dan berjalan pergi. Saat itu, asistennya menyerahkan ponsel. Presiden Mahardika, ada panggilan untuk Anda. Reno menerima panggilan itu. Hanya butuh beberapa detik sebelum wajahnya berubah tegang. Jangan panik, aku segera ke sana. Sudah panggil ambulans? Jangan takut, aku akan datang sekarang juga. Begitu telepon ditutup, dia buru-buru meminta kunci mobil dan berjalan tergesa keluar. Aku mengejarnya. Kamu mau kemana? Arina, hampir keguguran, jawabnya cepat nyaris tak menoleh. Dunia seakan berhenti berputar. Aku melangkah cepat dan mencengkeram lengan bajunya. Suaraku pecah. Aku juga hamil. Aku tak sempat berpikir panjang. Ini bukan momen yang ideal. Awalnya, aku ingin memberitahunya di hari ulang tahunku. Tapi akhirnya, kata-kata itu pecah begitu saja di tengah kekacauan seperti ini. Ironis. Tapi bukankah semuanya selalu datang di waktu yang salah? Reno membeku. Pandangannya turun ke arah perutku yang masih rata, lalu kembali ke wajahku. Wajahnya mengeras antara bingung, jengkel, dan kecewa. Dia menarik tanganku perlahan, lalu menggeleng pelan. Lana, tolong jangan seperti ini. Arina sudah dalam kondisi genting. Komplikasi sekecil apapun bisa membahayakan keduanya. Dia menarik napas panjang sebelum menambahkan, lagi pula kita bahkan sudah lama tidak berhubungan kan? Dadaku terasa sesak. Seluruh tubuhku gemetar, dan aku berusaha keras menahan air mata. Aku benar-benar hamil, bisikku. Aku ingin memberitahumu di hari ulang tahunku. Kumohon Reno. Percayalah. Tapi matanya kini dingin. Dengan nada tajam dia memotong, cukup Lana. Kamu menyalahkanku karena tidak memberitahumu. Sekarang aku sudah bilang, dan kamu tetap mengusirku. Apalagi yang kamu mau dariku? Aku nggak mau ribut sekarang. Naik taksi aja jika ingin pulang. Setelah berkata demikian, dia menepis tanganku dan pergi begitu saja. Aku kehilangan keseimbangan dan terjatuh ke tanah. Asistennya buru-buru mendekat dan membantu mengangkat tubuhku. Nyonya Mahardika. Suaraku gemetar, tanganku mencengkeram lengannya. Bawa aku ke rumah sakit, aku memaksakan suara. Bawa aku sekarang. Dan pada saat itulah aku sadar ancaman kehilangan ini nyata. Aku sungguh tidak ingin kehilangan anak ini. Sama seperti saat pilihan perceraian muncul, aku akhirnya sadar bahwa aku benar-benar ingin mengakhirinya. Aku menjadwalkan aborsi. Dokter bilang, kehamilan ini memang tidak stabil sejak awal. Aku bertanya apakah itu karena fluktuasi emosi yang saya alami belakangan. Tapi dokter hanya menggeleng, menjelaskan bahwa stres jangka pendek biasanya tak memberi dampak besar. Faktor yang lebih signifikan adalah kesehatan ibu dan kualitas sperma. Jadi,
Ini bukan hanya salahku. Ini juga karena Reno. Dia sudah 30 tahun, terlalu banyak tekanan, dan jelas tak pernah benar-benar memperhatikan tubuhnya. Selama proses aborsiku, Reno tidak pulang. Tidak juga menghubungiku. Bukan karena aku tidak bisa mencari tahu. Dalam lingkaran ini, siapa yang tidak gemar bergosip tentang kami bertiga? Begitu aku memberi sedikit isyarat, mereka langsung bersedia membocorkan semuanya dengan gaya simpati yang dipaksakan. Nona Arina baik-baik saja, tapi Presiden Mahardika tiba bahkan sebelum ambulans. Dia begitu panik, Anda takkan percaya. Kalau tidak tahu situasinya, Anda pasti mengira itu bayi Presiden Mahardika. Kudengar mantan suami Nona Arina akan segera kembali. Katanya sih mereka sedang rebutan aset. Presiden Mahardika menyewa tim pengacara terbaik untuk Nona Arina, bahkan sudah mengatur perwalian untuk bayinya. Dia merawat Nona Arina di rumah sakit seperti ayah dari si bayi. Tidak masuk kerja selama berhari-hari. Pesan-pesan seperti itu membanjiri ponselku setiap hari. Dan aku membacanya tepat sebelum melangkah ke ruang operasi. Setelah keluar dari rumah sakit, aku langsung menghubungi pengacara untuk menyusun berkas perceraian. Lalu aku pulang ke rumah. Aku ingin bercerai. Drama Reno dan Arina sudah jadi konsumsi publik. Semua orang tahu termasuk orang tuaku. Ayahku marah besar. Tapi tetap saja, dia menyarankan agar aku memikirkannya kembali. Ibuku tidak berkata apa-apa. Aku menatap mereka, lalu tersenyum kecil. Aku sudah melakukan aborsi. Keduanya membeku. Wajah mereka seolah kehilangan warna. Aborsi? Kamu? Ibuku memegang dadanya, antara syok dan marah. Kenapa kamu bisa melakukan itu, Lana? Ayahku hanya menatapku, seolah tak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Ruangan menjadi sangat hening. Aku meraih tasku perlahan. Aku tahu, selama ini aku selalu mendengarkan kalian berdua. Tapi satu hal yang tidak pernah kuturuti adalah larangan kalian soal Reno. Kalian menentang, aku menolak dengar. Aku menikahinya karena saat itu kupikir itu adalah keputusan terbaik dalam hidupku. Dan sekarang kalian tidak setuju aku menceraikannya. Tapi kali ini, aku juga tidak akan mendengarkan. Aku yakin seperti dulu, ini juga akan jadi keputusan terbaik. Aku berdiri tegak, lalu menatap ayahku. Jangan khawatir. Aku akan cari pria yang lebih kaya untuk kutaklukkan. Wajah ayahku memerah, matanya berkilat marah. Seakan aku baru saja menikam harga dirinya. Aku tidak tinggal lebih lama. Aku pergi. Langsung menuju tempat Reno, membawa berkas perceraian di tanganku. Dia tidak ada di kantor. Bukan di rumah sakit. Tapi, dia ada di rumah. Itu mengejutkan. Saat aku masuk, aku melihat Moshe di dalam kereta bayi, sementara musik dari ST Willem Actions mengalun pelan di seluruh rumah. Bagian itu tidak mengherankan. Tapi saat Reno melihatku, alisnya langsung berkerut. Dari mana saja kamu? Katanya tajam. Rumah ini sudah seperti tak berpenghuni. Banyak debu. Di mana pengurus rumah? Aku tak tahan. Aku tertawa. Apa yang kamu tertawakan? Suaranya terdengar kesal. Adegan ini, kataku sambil menyeka air mataku. Aku tertawa karena akhirnya kamu tahu. Aku menatap matanya, suaraku lembut namun menusuk. Kalau kamu terus tak pulang, tak merespons, dan tak peduli, orang yang menunggumu akan merasa cemas. Frustrasi. Hancur. Reno diam di tempat. Arina yang sedang membawa nampan buah melangkah maju, seolah hendak menengahi. Tapi aku mengangkat tangan menghentikannya. Diam. Simpan dramamu.